Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, di video kali ini yang pertama saya akan menyampaikan bahwa bagaimana caranya kita untuk mencari peluang usaha dengan modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahun atau setiap angkatan kerja, tiap tahunnya itu ribuan bahkan jutaan orang setelah lulus sekolah atau lulus kuliah, orang berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan. Cuma pertanyaannya di sini, ada nggak atau mencukupi tidak yang menampung yang sesuai dengan skill dan pendidikan kita untuk pekerjaan? Kalau kita mengikuti alur pola pikir mereka, kemungkinannya sangat kecil. Dan rata-rata itu angkatan kerja di kita bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misalnya dari teknisi, jurusan teknisi itu bekerja di bidang administrasi, itu sudah tidak nyambung. Bagaimana caranya kita untuk usaha atau berusaha untuk mendapatkan penghasilan tanpa bekerja di perusahaan atau bekerja di orang lain? Kita berdikari sendiri, merintis usaha dari nol sehingga kita bisa berpenghasilan baik itu harian, mingguan, atau bulanan, atau bahkan mungkin tahunan. Bagi yang memiliki modal warisan atau dikasih dengan orang tua, saudara untuk kita itu mudah. Tapi yang kita cari sekarang adalah bagaimana caranya kita berdiri sendiri tanpa modal dari orang lain, tanpa minjam dari bank. Kita mengembangkan usaha yang kita gemari. Cuma kuncinya satu di sini, bila mana kita akan berusaha atau merintis suatu usaha itu, yang pertama kita harus mencintai atau suka dengan kegiatan tersebut. Maka dari itu nanti di video-video berikutnya saya akan berkunjung ke tempat-tempat usaha di mana pemilik usaha tersebut mereka merintis dari nol, bahkan ada yang tanpa modal sama sekali, sehingga mereka sudah memiliki penghasilan yang tetap. Bedanya bekerja ke perusahaan orang lain dengan kita berdiri atau berwira swasta sendiri itu sangat mencolok sekali. Pertama dari segi waktu. Waktu kita kalau punya usaha sendiri itu bebas. Kita mau libur kapan saja atau menentukan besar kecilnya keuntungan kita, itu tergantung kita. Beda dengan kita bekerja untuk orang lain. Untuk kita sekedar menyalurkan hobi saja kita harus buat izin dan sebagainya, mengajukan cuti dan sebagainya. Tapi kalau kita usaha berdiri di kaki sendiri, berusaha sendiri, kita bebas mau ngapain kita. Kalau yang sudah berkeluarga, kita banyak waktu untuk keluarga. Itu mungkin sedikit perbedaannya. Nah, untuk selanjutnya di video-video nanti selanjutnya saya akan berusaha untuk berkunjung ke tempat-tempat usaha atau wira swasta yang memang orang anggap sepele, tapi ketika sudah dijalani sebagai lahan usaha menjadi suatu penghasilan yang menjanjikan. Kawan-kawan, untuk khususnya di Indonesia saat ini, orang atau di desa ya, khususnya di desa, di pedesaan itu orang kadang-kadang atau orang tua setelah menyekolahkan anak itu berpikir bahwa anaknya itu harus bekerja atau berseragam dan sebagainya. Itu bagus. Cuma
masalahnya kan di sini kebutuhan atau yang membutuhkan pekerja itu dengan yang mencari itu semuanya rata-rata itu tidak seimbang. Lebih banyak pencari kerjanya daripada yang menerima kerjanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap sama atau bahkan lebih penghasilannya dari orang-orang yang memang bekerja di perusahaan atau sebagai atau yang berseragam lah intinya. Kita berusaha untuk berpenghasilan seperti mereka. Nanti di video-video selanjutnya saya akan disampaikan cara, kemudian dari mulai cara mencari buyer atau pembeli, atau cara memproduksi barang, atau menentukan ide dan sebagainya. Berbagai bidang akan saya coba dalami atau kita lihat peluangnya. Nanti kawan-kawan bisa memilih di bidang mana kawan-kawan akan memulai usaha tersebut. Mulai dari transportasi, kemudian pertanian, berniaga atau berdagang dan sebagainya. Dari hal-hal yang kecil atau sepele di sekitar kita menjadi hal yang besar sehingga menjadikan penghasilan buat keluarga ataupun buat diri kita sendiri. Banyak pengusaha-pengusaha sukses yang memang diawali atau dimulakan dengan tanpa modal, hanya dengan kemauan dan kerja keras. Maka dari itu, sebelum saya tampilkan atau saya sampaikan cara atau videonya nanti langsung ke tempat ya, ke tempat wira swasta tersebut, jangan lupa di subscribe dan like, juga di komen di bawah. Kita sharing sama-sama sehingga usaha yang kita rintis itu bisa dilihat peningkatannya dalam waktu ya minimal atau maksimal 1 bulan itu sudah kelihatan apakah ini dilanjut atau tidak. Saya sendiri sudah tidak bekerja ke orang lain itu dari tahun 2006 sampai sekarang saya berwira swasta. Banyak yang saya pertama kerjakan, dari pertama pertanian, kemudian pengepul barang-barang bekas dan sebagainya. Saya coba semuanya sehingga sekarang hanya tertinggal satu yang memang saya geluti, 2 bidang yang saya geluti, karena saya merasa itu sudah cukup menjanjikan dan pas dengan kriteria atau kemampuan diri saya sendiri, sehingga saya sudah bisa alhamdulillah menghidupi keluarga, kemudian saudara dan sebagainya. Kalau Anda bertanya misalnya, perlu modal sekian atau perlu penunjang usaha lainnya, kalau memang dikasih seperti itu, semua orang mungkin bisa. Ada yang mengasih modal 1 miliar misalnya, 1 M. Kita untuk usaha sesuatu itu orang pasti bisa. Adapun misalnya sukses atau tidaknya itu tergantung di perjalanan nanti orang tersebut. Cuma kan di sini yang saya tekankan adalah bagaimana caranya usaha tersebut dimulai dari nol itu bahkan bisa yang tanpa modal sama sekali, sehingga sampai dengan berjalannya waktu beberapa tahun bisa menjadi besar, sehingga mereka bisa yang tadinya tanpa modal bisa memberi modal ke orang lain. Nah, pola pikir itu yang harus kita miliki sehingga kita bisa berusaha atau berwira swasta tersebut dengan tanpa modal kemudian menjadi pemodal. Nah, seperti itu. Yang pertama yang
nanti di video saya berikutnya yang akan saya sampaikan di sana, nanti saya akan ke TKP, ke lokasi langsung. Kalau misalnya berbentuk produksi barang, saya akan korek semuanya bagaimana memproduksi barangnya sampai ke penjualan, sampai ke perhitungan penghasilan. Kalau ada yang bergerak di bidang jasa, saya akan mulai dari awal dengan objeknya sampai ke titik akhir sehingga menghasilkan penghasilan. Banyak yang usaha-usaha atau wira swasta yang nanti akan saya sampaikan di sana. Nanti kawan-kawan tinggal memilih mana yang memang atau pikiran kawan-kawan yang memang sesuai atau cocok baik di daerah ataupun dengan kemampuan dan skill dari kawan-kawan itu sendiri. Mungkin segitu dulu dari saya. Pada intinya begini, saya di sini mengajak kawan-kawan semuanya yang ingin atau berminat untuk berwira swasta, berdikari dengan sesuai kemampuan diri kita sendiri tanpa menggantungkan segala sesuatunya ke orang lain, sampai kita bisa menghasilkan penghasilan dengan modal yang sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Untuk itu simak terus video-video saya berikutnya. Mungkin dari beberapa video nanti ada salah satu yang memang cocok atau yang akan dicoba oleh kawan-kawan untuk dijadikan satu bidang usaha. Nanti saya akan campur semuanya. Dari mulai di usaha di darat, di air, bahkan di udara. Untuk itu ikuti terus video-video saya. Nanti kawan-kawan sendiri kalau misalnya ada yang berminat dengan usaha tersebut yang saya sampaikan lewat video, nanti boleh nanti komen, kita sharing-sharing supaya ada berkelanjutan sehingga kita bisa berkomunikasi atau bersilaturahim secara langsung. Mungkin untuk video saat ini yang pertama cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kawan-kawan yang menyimak video ini bisa nanti melihat keseluruhan dari video saya di tempat-tempat usaha-usaha yang ada di lingkungan atau di luar kota. Karena nanti saya akan campur ya, semuanya akan terakomodir, baik yang ada di pedesaan, di pegunungan, bahkan di perkotaan. Nanti kawan-kawan tinggal berpikir di mana kawan-kawan tinggal dan apa yang usaha kawan-kawan yang cocok. Jadi nanti saya buatnya per video, per satu bidang usaha. Mungkin sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.